Saya katakan, yang bisa menghentikan perang di Palestina hanya 3 orang di dunia ini. Ialah Netanyahu, Yahya Sinwar sekarang Hamas, dan Presiden Amerika, siapapun presiden itu. Hanya 3 orang. Tidak ada negara lain yang bisa mendamaikan tanpa 3 orang ini. Sebenarnya tidak banyak. Hari ini, saudara sekalian, saya mau menyampaikan sebuah renungan dengan tema serangan Iran gagal total. Tentunya kita tidak boleh larut dengan euforia yang seolah-olah dengan kesombongan kita mengatakan bahwa wow, Iran ternyata gagal total. Tetapi kalimat ini atau tema ini justru untuk mengingatkan kita bahwa kita ini hidup bisa bertahan, bahkan Israel juga itu karena Tuhan saja. Saudara sekalian, konflik yang memanas antara Israel dengan negara-negara lain yang ada, baik saudaraku dengan Iran dan proksi-proksinya Hamas, Hezbollah, dan Houthi, harus membuat kita semakin cerdas mengerti bahwa ini tidak ada kaitan dengan perang agama. Kita harus mengedukasi diri kita, mengedukasi juga teman-teman kita yang lain, agar kita menyadari bahwa ini adalah masalah politik dan masalah kekuasaan. Dan kita tahu, saudara sekalian, bahwa ternyata Iran selama beberapa tahun sejak revolusi yang terjadi di Iran tahun 1979 menjadi sebuah negara radikal yang akhirnya sangat membenci Israel. Jadi saudaraku, sekali lagi, jangan sampai kita terprovokasi. Ini tidak ada kaitannya dengan perang agama. Sehingga kita, semua umat beragama, tetap harus bisa menjaga perdamaian. Dan kita tahu bahwa biang kerok daripada semua ini adalah, yaitu tirani Iran, yang sungguh-sungguh mau, saudaraku, melakukan ambisinya. Dan kita tahu bahwa Iran dengan tiraninya ternyata bukan hanya, saudaraku, melakukan serangan-serangan terhadap Israel, tetapi juga melakukan begitu banyak hal-hal yang melanggar human right atau, saudaraku, hak asasi manusia di negaranya. Anda bisa melihat file-file daripada apa yang terjadi ketika akhirnya ada begitu banyak pembunuhan-pembunuhan yang sangat sadis di dalam Iran sendiri. Karena tirani Iran, bahkan hanya masalah soal pakaian saja, akhirnya, saudaraku, telah menimbulkan pembunuhan yang sangat sadis. Jadi, saudaraku, mari kita belajar bahwa ini tidak ada kaitan dengan soal agama. Tetapi, saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa tetap kita, orang-orang percaya Yesus, kita mendukung perdamaian. Ya, jadi kita tidak pernah mendukung perang, kita mendukung perdamaian. Ayo coba katakan, kita mendukung perdamaian. Tentunya kita berdoa memberkati Israel. Kita tidak diajar untuk mengutuk Israel, tapi diajar untuk memberkati. Bahkan kita diajar bukan hanya memberkati Israel, kita diajar juga untuk memberkati Palestina, memberkati, saudaraku, Hizbullah Iran, ya, memberkati, saudaraku, yaitu, saudaraku, Libanon. Tetapi kita jelas, saudaraku, tidak setuju dengan kelompok-kelompok teroris seperti Hamas, Hezbollah, dan Houthi. Nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar bahwa serangan Iran dengan 180 rudal balistik buatan Rusia yang tercanggih yang dimiliki oleh Rusia, yang akhirnya dipakai oleh Iran menyerang Israel 1 Oktober 2024 ini. Kita tahu, saudaraku, bahwa itu adalah rudal yang bukan kacangan, bukan rudal kaleng-kaleng, tapi rudal yang sangat canggih. Dan coba Anda bisa bayangkan, jika 180 rudal balistik itu berhasil mendarat ke negara Israel, hari ini Israel jelas sudah hancur berkeping-keping. Dan saudara sekalian, tetapi kita melihat bagaimana serangan Iran yang kedua ini ternyata
gagal total. Dan apa pelajaran penting yang kita bisa belajar? Izinkan saya selalu untuk kita belajar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, untuk merefleksikan kepada diri kita. Sebab kita tahu bahwa Tuhan bisa bicara melalui Alkitab. Tuhan bisa bicara melalui orang-orang yang Tuhan pakai. Tetapi Tuhan juga bisa bicara, saudaraku, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik yang kita alami pribadi, maupun yang orang lain alami, atau bahkan kejadian di negara-negara lain. Ayo coba yang percaya katakan, Tuhan berbicara dengan banyak cara. Nah, saya mau membagikan hari ini, ada 5 pelajaran penting yang kita bisa belajar dari kegagalan serangan Iran terhadap Israel 1 Oktober 2024 kemarin. Pelajaran yang pertama adalah jangan termakan berita-berita hoax. Para pembenci Israel seolah-olah mengalami euforia atas serangan Iran terhadap Israel. Sehingga bermunculanlah banyak berita-berita hoax dari media-media yang membenci Israel. Apa itu berita hoax? Sedikit kebenaran, tetapi lebih banyak kebohongan. Nah, ternyata, saudaraku, kalau Anda baca dan bisa melihat dari berita-berita Israel dan berita-berita, saudaraku, bahkan yang internasional, Israel hanya mengalami sedikit kerusakan, saudaraku. Tetapi justru berita-berita hoax yang beredar, Israel sudah hancur lebur, bahkan pangkalan militer sudah hancur lebur, bahkan sudah habis semua Tel Aviv, bahkan airport Ben Gurion pun, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal, saudaraku, kalau kita melihat secara jernih, hanya kerusakan-kerusakan kecil saja. Memang ada beberapa rudal dari, saudaraku, serangan Iran yang dibiarkan meledak di Israel, kalau itu tertuju kepada tempat kosong, baik itu padang gurun maupun tanah kosong. Sementara jika itu tertuju kepada, saudaraku, yaitu perumahan penduduk yang padat penduduk, bahkan, saudaraku, Israel pun melindungi situs-situs kudus dari beberapa agama, termasuk masjid yang ada di Yerusalem, Kubah Emas maupun Al-Aqsa, bahkan tembok ratapan, itu dilindungi dari serangan-serangan musuh, yaitu Iran. Jadi, saudaraku, Israel tidak pernah mau, saudaraku, terlibat dalam soal agama, tetapi ini jelas adalah Israel melakukan perlindungan terhadap warganya. Dan kita mengerti bagaimana yang lalu seorang sandera yang berhasil dibebaskan oleh IDF dari teroris Hamas di Gaza itu adalah orang Baduin Islam, ya. Jadi Israel pun melindungi orang Islam yang ada di negaranya. Jadi, saudaraku, sedikit kerusakan yang di Israel alami, tetapi diberitakan, terutama di, saudaraku, Indonesia, Israel sudah hancur lebur, saudaraku, padahal justru kita tahu ada rudal Iran yang berhasil diledakkan oleh Israel, saudaraku. Ternyata bekasnya itu jatuh di Gaza dan menimpa satu orang Palestina sehingga akhirnya meninggal. Nah, berita hoax adalah sedikit kebenaran, tetapi sisanya adalah berita bohongan. Lihat Amsal pasal 14 ayat yang kelima dikatakan, saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Lihat, Alkitab sudah mengingatkan kita akan adanya saksi yang setia, tapi juga ada saksi dusta. Dan saksi adalah orang yang menceritakan, yaitu, saudaraku, orang yang membagikan informasi. Dan saksi ini bicara di zaman modern adalah, yaitu, saudaraku, media-media yang kita bisa
tonton, yang kita bisa baca, yang kita bisa dengar. Ternyata ada saksi-saksi yang setia, tetapi juga ada saksi-saksi yang dusta. Ada media-media yang setia menyuarakan fakta dan kebenaran, tapi tidak sedikit, yaitu saudaraku, media atau saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Jadi pelajaran yang pertama, saudaraku, jangan termakan berita-berita hoax. Kita semua harus cerdas dalam mendeteksi, memfilter, menyaring berita-berita mana yang kredibel dan bisa dipercaya. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan termakan, apalagi terprovokasi dengan berita-berita sedikit kebenaran, tapi sisanya adalah kebohongan. Sehingga akhirnya kita terjebak, digiring kepada perspektif yang salah, terhadap perspektif kebencian, bahkan perspektif permusuhan, dan penyesatan yang bisa merusak. Belajarlah untuk cerdas mencerna setiap berita-berita yang ada. Dan bagi saudara-saudara yang aku kasihi di Indonesia, ya, selain berita-berita mainstream yang ada, tetapi saya mensupport, ya, Anda bisa juga setia, bisa melihat rekan kita Ibu Monique Graeger dari Fakta Israel, yang dengan setia sudah sekian lama track record-nya, yaitu menyuarakan yang benar tentang Israel. Ya, jadi saya salut dengan Ibu Monique Graeger dari Fakta Israel. Lanjutkan dan kita support juga. Dan saudara sekalian, mari kita belajar agar kita tidak mudah termakan berita-berita hoax. Ayo coba katakan, saya tidak boleh kalah dengan berita hoax, ya. Saya tidak boleh kalah dengan berita hoax. Kenapa, saudara sekalian? Karena berita-berita hoax itu seringkali, saudaraku, kalau terus-menerus, ya, diucapkan, diberitakan, dan kita lama-lama terus dengar, lama-lama banyak orang mulai terbrainwash dan merasa itu adalah kebenaran. Dan itu juga propaganda jahat yang dilakukan Hitler untuk membangkitkan semangat dan dukungan kepada pemerintahannya dengan cara mengambing hitamkan kelompok Semitik, yaitu Israel, orang-orang Yahudi, di mana akhirnya Hitler memberitakan berita-berita kebohongan, sedikit kebenaran, tapi sisanya adalah kebohongan. Memang ada kasus-kasus orang-orang Yahudi yang mungkin oknum-oknum yang jahat, oknum-oknum yang tidak baik, saudaraku, yang terjadi di Jerman waktu itu. Tapi sisanya dibombardir, blow up oleh Hitler dalam propaganda yang jahat, sehingga orang-orang Jerman yang tadinya tidak ada apa-apa dengan Yahudi yang baik berubah jadi tidak suka, berubah jadi benci, bahkan berubah jadi permusuhan, dan bahkan saudaraku memakan korban 6 juta lebih orang Yahudi. Hari ini ayo, jangan kita mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax. Kita harus belajar cerdas untuk memfilter, menyaring mana berita yang salah, mana yang setengah benar, setengah salah, dan mana yang benar-benar benar. Saya harap kita semua orang-orang yang makin cerdas mencerna setiap berita yang ada. Yang setuju katakan, saya mau cerdas, ya. Yang kedua, pelajaran penting dari kegagalan saudaraku serangan Iran 1 Oktober 2024 adalah ingat, ada Tuhan penjaga Israel. Banyak orang Israel sendiri, bahkan para pengamat, percaya bahwa keberhasilan Iron Dome tidak hanya karena teknologi yang canggih, tetapi juga karena perlindungan Tuhan. Orang-orang Israel melihat bahwa sistem keberhasilan perlindungan militer Israel adalah sebagai sebuah tanda perlindungan Tuhan atas bangsa dan masyarakat mereka. Kenapa masih ada Tuhan penjaga Israel? Lihat, karena itulah janji Tuhan sendiri. Kita nggak boleh kemudian iri atau marah
Kenapa? Lihat Mazmur 121 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Alkitab spesifik menyebut ada kata Tuhan penjaga Israel. Saudara, tidak disebut bahwa Tuhan penjaga negara yang lain. Ya, walaupun saya percaya Tuhan itu penjaga Indonesia. Amin. Tuhan penjaga Amerika, Tuhan penjaga Palestina, Tuhan penjaga saudaraku Libanon. Ya, tetapi ayat ini secara spesifik ya menyebutkan bahwa Tuhan itu penjaga Israel. Ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara sekalian, mari kita sadar bahwa Israel kali ini masih bisa lolos dari gempuran 180, saudaraku, rudal balistik Iran karena ada Tuhan penjaga Israel. Jelas Israel tidak boleh sombong. Jelas Israel tidak boleh pongah. Sebab semua karena pertolongan Tuhan. Israel justru harus semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan dan makin bergantung kepada Tuhan. Saudara, demikian juga dengan hidup kita. Jangan takut menghadapi tantangan apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini. Selama ada perlindungan Tuhan, selama Tuhan sang pelindung Israel ada menyertai kita, percayalah bahwa satu helai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Kekasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Alkitab berkata kita mendapatkan hak sebagai anak-anak Allah. Kita mendapat kewarganegaraan Israel secara rohani. Kita bukan Israel jasmani, tapi kita dalam Kristus, iman kita, Alkitab berkata, kita adalah Israel secara rohani. Hari ini, ketika engkau sedang terpuruk soal ekonomi, soal kesehatan, soal keluarga, soal pekerjaan, soal pelayanan, soal apapun juga, bangkitlah kembali. Berserulah kepada Yesus, Allah sang pelindung Israel, Tuhan penjaga Israel. Saya yakin bahwa sehebat-hebatnya orang menjaga, itu bisa tetap kecolongan. Tetapi kalau Tuhan yang menjaga, maka kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan keamanan buat kita. Kekasih Tuhan, tentunya apa yang terjadi tahun lalu, 7 Oktober 2023, kenapa Tuhan izinkan orang Israel kecolongan? Sebab percayalah, Tuhan mau menjaga kita. Tapi kita sendiri juga tidak boleh lengah. Dari beberapa info-info yang bisa dipercaya, sebetulnya sudah ada informan-informan Israel yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, yang memberitahu bahwa akan ada serangan. Tetapi, saudaraku, ternyata pemimpin Israel dalam pasukan militer waktu itu sedang liburan dan mereka mengabaikan. Jadi saudaraku, kita percaya perlindungan Tuhan, tapi tetap harus ada bagian kita untuk berjaga-jaga. Yang setuju katakan amin. Iman harus disertai perbuatan. Ya, kalau saudara tidak mau sampai Anda ketipu oleh para penjahat yang mau menipu Anda dengan berbagai macam cara, termasuk dengan investasi bodong. Ya, kita tahu Tuhan pelindung kita, tapi kita sendiri juga harus mau melindungi diri untuk tidak tertipu. Ya kan, saudaraku? Jangan sampai jadi orang Kristen yang tidak seimbang. Oh, pokoknya aku percaya Tuhan melindungi aku, tapi nggak jaga kesehatan. Itu namanya bunuh diri konyol. Itu namanya orang yang akhirnya terjun bebas kepada penyakit. Tetap kita percaya Tuhan melindungi kesehatan kita. Kita berdoa, tapi kita sendiri juga harus belajar menjaga kesehatan. Kita mau minta, ya, keluarga bahagia. Tuhan lindungi keluarga saya, anak-anak saya. Tuhan lindungi pasangan saya. Betul, kita harus berdoa minta perlindungan Tuhan. Tapi kita sendiri juga harus belajar memperlakukan keluarga kita dengan baik.
Ya kan, saudaraku, jangan kita cuma doa minta perlindungan Tuhan, tapi kemudian kita memperlakukan kasar, jahat, dan kemudian, saudaraku, kita tidak memberikan waktu dan perhatian buat keluarga, yang akibatnya keluarga kita diserang oleh kuasa kegelapan. Hari ini, saudaraku, mari kita belajar. Ada Tuhan pelindung Israel. Ayo coba ketik, katakan, ada Tuhan pelindung Israel. Jadi, saudaraku, ada bagian Tuhan, Dia mau melindungi kita. Tapi kita juga harus mau belajar melindungi diri kita. Katakan amin. Ibarat kalau Anda sudah tahu, kalau Anda jalan-jalan ke Paris, banyak copet. Lalu Anda berdoa, Tuhan lindungi saya dari pencopet. Tapi Anda sembrono, selodre, pakai tas sembarangan dan sebagainya. Dompet taruh di mana-mana. Ya nggak heran, akhirnya kecopetan. Paham, saudaraku? Jadi, kita lihat Israel melakukan bagiannya, tapi Tuhan tetaplah yang menetapkan. Jadi hari ini, saudaraku, mari kita belajar agar kita percaya dan tidak perlu takut ada Tuhan penjaga Israel. Katakan amin. Ya. Yang ketiga, saudaraku, pelajaran penting tentang kegagalan Iran terhadap serangan terhadap Israel 1 Oktober 2024 ini adalah adanya dukungan pihak-pihak yang mencintai Israel. Israel negara kecil, tetapi Tuhan bisa mendatangkan, Tuhan bisa menggerakkan orang-orang untuk mendukung dan mencintai Israel. Jelas Tuhan menggerakkan Amerika untuk mendukung Israel. Bagi Anda yang belum tahu apa alasan Amerika kok selalu mendukung Israel, Anda bisa lihat file YouTube yang saya sudah pernah sampaikan, yaitu tentang alasan Amerika mendukung Israel. Militer Amerika secara terbuka mengumumkan ikut menangkis dari 180 rudal balistik canggih serangan Iran tersebut. Tuhan juga menggerakkan Yordania, negara tetangga Israel, untuk ikut menangkal sebagian rudal Iran karena melewati wilayah udara daripada Yordan. Bahkan yang terpenting, dukungan doa orang-orang percaya bagi Israel. Yang terpenting juga adalah dukungan doa orang-orang Kristen, orang-orang Katolik bagi perlindungan dan kesejahteraan Israel. Inilah janji Tuhan bagi bangsa Israel dan juga bagi kita yang percaya Yesus. Coba kita lihat Yesaya 60 ayat 10. Orang-orang asing, ini orang-orang yang kita nggak kenal awalnya, orang-orang yang tidak ada hubungan keluarga, orang-orang asing, janji Tuhan akan membangun tembokmu. Ya, membangun tembok Israel, dan tembok bukan hanya bicara tentang tembok secara fisik, tapi juga bicara tentang keamanan, perlindungan bagi negara Israel. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, termasuk ada orang Amerika, dan ada doa-doa orang-orang Kristen Indonesia, dan negara-negara lain, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Wow, ya kan? Tuhan gerakkan para pemimpin negara, ada yang kemudian mensupport Israel. Sebab dalam murkaku, kata Tuhan, aku telah menghajar engkau Israel. Ketika Israel, saudaraku, dididik Tuhan, diajar Tuhan, karena mereka meninggalkan Tuhan. Namun aku Tuhan telah berkenan untuk mengasihani engkau. Ternyata saat Israel kembali kepada Tuhan, akhirnya, saudaraku, Tuhan menyatakan belas kasihannya. Percayalah bahwa, saudaraku, Tuhan sanggup menggerakkan siapapun, bukan hanya menolong Israel secara jasmani, tetapi juga mendukung dan menolong kita, Israel rohani. Jangan sombong kalau ternyata ada orang-orang yang mendukung kita, yang mencintai kita, yang dipakai Tuhan untuk menolong kita, untuk mensupport keberhasilan kita. Ingat bahwa semua karena Tuhan. Hargai juga dan cintai mereka, orang-orang yang telah mensupport dan mendukung kita.
Hari ini, percayalah, di antara orang-orang yang mungkin tidak peduli dengan Anda, di antara orang-orang yang mungkin menyakiti dan mengkhianati dan meninggalkan Anda, percayalah, Tuhan bisa pakai siapapun, mengirimkan siapapun untuk menjadi sarana, alat pertolongan Tuhan bagi saudara. Percayalah, Tuhan bisa pakai cara apapun untuk memelihara dan menolong kita. Saudaraku, lihat bagaimana Tuhan bisa pakai burung gagak pagi dan petang mengirim roti dan daging untuk memelihara hambanya Elia. Lihat bagaimana Tuhan juga bisa pakai minyak, ya, yang hanya satu buli-buli kecil minyak zaitun untuk dilipat gandakan, membuat janda rombongan Nabi Elisa bisa melunasi hutangnya, bahkan hidup dalam kelimpahan. Lihat bagaimana Tuhan bisa memakai anak kecil untuk, saudaraku, merela memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan yang dilipat gandakan Yesus untuk mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak, dan masih sisa 12 bakul. Kita semua sedang melewati masa-masa kelesuan ekonomi, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan kita, Sang Pembela dan pelindungan kita, Tuhan sanggup memelihara kita dengan berbagai macam cara. Yang setuju, ayo coba ketika katakan, Tuhan sanggup menolong saya dengan cara apapun. Tuhan sanggup menolong saya dengan cara apapun. Saudaraku, jadi Israel bisa lolos kali ini dari serangan Iran karena yang ketiga, adanya dukungan pihak-pihak yang mencintai Israel. Mari kita belajar juga untuk terus mendoakan agar Israel dilindungi Tuhan, terutama bagi kita orang-orang percaya, karena ada banyak situs-situs agama yang sangat penting, terutama bagi kita orang Kristen, ya, terutama di daerah Galilea yang ada di area Israel Utara, yang tidak terlalu jauh dari perbatasan dengan Lebanon. Lihat bagaimana Yesus telah mengadakan banyak mujizat-mujizat di sana. Dan ketika kita siara rohani ke Israel, kita akan mengunjungi Danau Galilea. Kita juga mengunjungi beberapa tempat-tempat, termasuk tempat, ya, gereja yang merupakan tempat dipercaya Yesus pernah melipat gandakan 5 roti dan 2 ekor ikan. Simon Petrus yang pernah ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu juga ada Kapernaum, lalu juga ada Kana, ada juga, saudaraku, yaitu Nazaret, dan semuanya itu wilayah situs-situs penting bagi iman percaya Kristen. Tapi memang kita tidak boleh memberalakan tempat. Itu sih hanya tempatnya. Tetapi kita bisa mempelajari dan memperdalam iman kita. Karena ternyata kekristenan bukan hanya abal-abal atau dongeng atau impian kosong. Tetapi dapat dibuktikan secara sejarah dan juga keakuratannya. Bahkan di Yerusalem ada begitu banyak tempat-tempat bersejarah yang bukan hanya kelompok orang Kristen, tapi juga orang Yahudi maupun orang Muslim. Jadi mari kita berdoa bagi kesejahteraan Israel, perlindungan Tuhan atas Yerusalem. Dan tetapi kita juga tidak perlu takut menghadapi tantangan apapun. Percayalah Tuhan bisa kirim cara apapun untuk menolong saya dan menolong saudara. Sejak saya melayani Tuhan secara full time, tahun 1997 sampai hari ini, saya bisa melihat bagaimana Tuhan itu bisa menggerakkan siapapun. Tuhan bisa menolong dengan cara apapun. Saya masih ingat tahun 2006, Desember 2006, kebakaran gedung yang kami sewa untuk kebaktian, Bethany Miracle Center di kota Philadelphia. Tetapi Tuhan bisa menolong. Tuhan memakai prinsipal atau kepala sekolah daripada South Philadelphia High School untuk mengizinkan kami memakai auditoriumnya hari Minggu. Saudaraku, padahal kebakaran Kamis, tapi hari Minggu kami bisa pakai. Lalu juga Tuhan menggerakkan seorang Romo Katolik, orang Itali, orang putih yang kami tidak pernah kenal, Father Pigeon.
di mana Father Pigeon ini, saudaraku, John Pigeon, akhirnya dipakai Tuhan menelpon saya. Untuk apa? Untuk meminjamkan tempatnya. Sehingga 2,5 tahun kami gereja yang selesai kebakaran akhirnya bisa pakai auditorium, tempat indoor basket untuk kebaktian selama 2,5 tahun. Saudaraku, kenapa Pastor John Pigeon dari gereja Katolik ini, Epiphany School ini mau menolong kami? Karena rupanya, saudaraku, bishopnya, ketua paroki daripada gereja Katolik di kota Philadelphia, yang sudah lama, saudaraku, tidak pernah nonton TV, hari itu tergerak nonton TV. Dan waktu malam itu dia buka channel berita. Ternyata ada berita tentang kebakaran gedung kami. Dan akhirnya dia tergerak. Dan dia telepon, ya, stasiun televisi itu, tanya alamat gereja Kristen yang kebakar di mana. Setelah dia tahu, dia cari lokasi gereja Katolik cabangnya terdekat. Itulah Pastor Romo Father Pigeon, saudaraku, John Pigeon, yang akhirnya, saudaraku, menghubungi kami dan berkata bahwa bishop saya bilang, tolongin gereja Kristen yang kebakaran itu, pinjemin tempat. Saya tanya, kok bisa? Kita kan tidak kenal. Dan dia berkata, tahu nggak, Pastor, tahun 1981, gereja Katolik yang dilayani oleh bishop saya kebakar karena lilin. Ketika kebakar, maka gereja Kristen yang lain menolong meminjamkan tempat agar gereja Katolik itu bisa ibadah sementara. Saya nangis lihat bagaimana cara Tuhan bisa menolong dengan cara apapun, menggerakkan siapapun. Bahkan saya masih ingat tahun 2007 ketika kita sudah berhasil beli gedung Medical Center di kota Philadelphia yang hari ini kami pakai menjadi Bethany Medical Center. Anda tahu, saudaraku, ada ketidaksetujuan dari satu orang warga di belakang gedung itu untuk gedung itu dipakai untuk gereja. Singkatnya, kami harus appeal, kita harus menghadap Neighborhood Association untuk datang kepada pertemuan warga. Dan siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju, nanti akan kemudian, saudaraku, harus tanda tangan dan sebagainya. Dan itu menentukan apakah kita dapat izin membangun atau tidak. Anda tahu yang ajaib, ternyata begitu saya masuk ada puluhan orang. Ada satu, ya, orang yang saya kenal. Itulah, saudaraku, orang yang Tuhan pakai untuk menolong kami, pemilik daripada funeral home, rumah duka. Dan ternyata tetangga belakang gedung itu juga hadir. Wah, ternyata singkatnya, ketika tetangga belakang protes, nggak setuju gereja ada di gedung itu, maka Victor Baldi, pemilik daripada, saudaraku, funeral home itu, berdiri dan berkata, saya kenal baik Pastor Lukas. Dia adalah pendeta yang suka menolong orang-orang Indonesia yang sedang mengalami kedukaan kalau meninggal di kota Philadelphia. Tolong dia. Dan Anda tahu, ternyata Master Victor Baldi ini adalah bendahara daripada Neighborhood Association itu, atau semacam pertemuan warga itu. Dan akhirnya tetangga belakang itu, akhirnya diam, ikut tanda tangan setuju. Anda bisa bayangin, kalau Victor Baldi hari itu misalnya sakit atau ada acara lain, dia nggak hadir, kita bisa nggak dapat izin. Anda harus percaya bahwa sehelai rambut pun, kalau tidak Tuhan izinkan jatuh, nggak akan pernah jatuh. Hari ini percaya, perlindungan pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Ayo coba ketik katakan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidupku. Yang keempat, apa pelajaran penting dari kegagalan serangan Iran terhadap Israel 1 Oktober 2024 ini? Yang keempat adalah hasil kecerdasan Israel. Saudara, ingat tadi saya katakan, ada bagian Tuhan mau melindungi kita, tetapi kita sendiri juga harus mau melakukan bagian kita untuk bisa mengamankan diri. Nah, ternyata jelas ini juga karena hasil daripada kecerdasan Israel. Kenapa? Alkitab berkata dalam Amsal pasal 2 ayat 11-12, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Ya, jadi kita tidak boleh jadi orang bodoh, jadi orang yang tidak bijaksana, tapi lihat, kalau kita bijaksana itu bisa memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau, ya, dari serangan musuh, dari niat jahat orang jahat. Ayat 12, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu daya.
ya, supaya kita bisa terlepas dari semua jalan orang jahat. Jadi yang keempat, kita mengerti bahwa ini adalah hasil dari kecerdasan, kebijaksanaan, kepandaian Israel. Kita tidak meragukan kecanggihan dan kehebatan Mossad, badan intelijen Israel, yang bekerja senyap tetapi cerdik dan cerdas. Kita juga mengetahui tentang Iron Dome. Ya, Israel memiliki sistem pertahanan udara, pelindungan udara dari serangan, saudaraku, musuh-musuhnya. Dan itu, saudaraku, sesuatu keajaiban teknologi. Dr. Danny Gould yang menemukan Iron Dome memberikan penjelasan bagaimana tingkat kecanggihan Iron Dome itu sangat hebat. Kenapa? Iron Dome hanya dapat meledakkan roket atau rudal dalam jarak pendek, hanya dalam jarak 70 km kurang lebih. Tetapi Israel juga memiliki sistem pelindungan lapis yang kedua, yang dikenal dengan David Sling, ya, atau umbannya Daud, ya, ketepelnya Daud. Dan sistem itu dapat menangani rudal jarak menengah hingga sekitar 300 km. Ya. Lalu Israel juga memiliki sistem pelindungan udara yang ketiga, level lapis ketiga yang paling luar, yang disebut Arrow atau anak panah, yang secara harfiah meledakkan rudal yang dapat terbang di luar atmosfer bumi. Jangkauannya bisa mencapai 2.400 km. Oh my God, ya kan? Dan kalau Anda tahu, jarak Iran menuju ke Israel itu 1.400-an lebih kilometer. Nah, jadi, saudaraku, Iran ketika meluncurkan 180 rudal balistik ke Israel, maka ketika sistem pertahanan itu diaktifkan, baik Iron Dome, lalu David Sling, dan juga Arrow. Sehingga, saudaraku, akhirnya semua ini bekerja secara baik. Dan Anda sadar bahwa ini rumit sekali, ya. Tetapi 3 perlindungan ini bisa bekerja secara serempak, sehingga, saudaraku, kita melihat bahwa akhirnya sebagian besar dari 180 rudal balistik Iran berhasil diledakkan di udara. Dan memang hanya kerusakan-kerusakan kecil yang tidak terlalu berarti. Dan kenapa juga orang-orang Israel tidak ada yang menjadi korban banyak dari ledakan itu? Karena Israel juga mewajibkan rakyatnya, saudaraku, untuk masuk begitu dengar sirene, masuk ke bunker-bunker, yaitu bawah tanah untuk pelindungan dari bom. Nah, jadi saudaraku, kita tahu bahwa teknologi canggih, baik Iron Dome, baik juga David Sling, maupun juga Arrow, tetapi juga, saudaraku, kecanggihan daripada tempat perlindungan bawah tanah bagi, saudaraku, perlindungan warga Israel, bahkan Mossad, kita tahu semua, itu semua adalah, saudaraku, jelas kecerdikan atau kecerdasan dari Israel. Jadi, apa maknanya? Jadilah orang yang cerdas, jangan tolak modernisasi, ya. Tuhan Yesus berkata, jadilah cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Ayo coba katakan, saya harus cerdas, ya. Nah, kecerdasan itu 2 hal. Pertama, melalui semangat belajar, tetapi juga mintalah pada Tuhan sumber segala kecerdasan, sumber segala hikmat, sumber segala kepandaian. Yesus adalah sumber hikmat yang sanggup dan mampu untuk memberi kita kecerdasan. Ingat bahwa kecerdasan itu akan melindungi kita dari serangan musuh. Ya, yang kelima, yang terakhir, pelajaran penting dari kegagalan serangan Iran terhadap Israel 1 Oktober 2024 adalah masih ada kesempatan bagi Israel, bagi setiap kita untuk bertobat dan hidup jadi berkat. Saudara, kalau sampai, ya, 180 rudal balistik Iran itu mendarat di Israel, jelas itu artinya dan selesai. Tetapi setiap kali masih ada perpanjangan waktu, perpanjangan kesempatan yang Tuhan beri, maka kita tidak boleh sia-siakan. Kita harus pergunakan dengan baik. Ayat yang terakhir,
Lihat dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 8-9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Jangan lupa yang satu ini, berarti ini penting. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kita bisa pakai ini sebagai untuk mengukur tentang akhir zaman. Tetapi yang saya juga mau katakan dari ayat ini kita bisa belajar, waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Waktu kita bukan waktu Tuhan, tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita yang mengerti. Ayo coba ketika katakan waktu Tuhan yang terbaik. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Saya imani ini terjadi buat kita semuanya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi iya, Tuhan sabar terhadap kamu. Jadi kalau masih diberikan grace period, masih diberikan perpanjangan waktu, masih diberikan kesempatan, lihat. Ia sabar terhadap kamu, karena ia Tuhan mengendaki, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hari ini, saudaraku, mari kalau saudara yang menyaksikan program ini, engkau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gunakan kesempatan ini untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Undanglah Yesus menjadi Tuhan dan Raja dan Tuhan yang kau cintai. Ingat, kita nggak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Kematian bisa datang kapanpun tanpa mengenal usia. Bagi Anda yang sudah lama jauh meninggalkan Yesus, Anda yang mungkin kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan orang Kristen, kecewa dengan gereja, atau Anda tergoda dan terjebak dengan kesibukanmu dan dengan semua suraku pekerjaanmu, kembali pada Yesus sebelum Anda terlambat, sebab sudah di depan mata kedatangan Yesus kembali yang kedua. Dan saudara sekalian, bagi Anda dan saya yang sudah percaya Yesus, yang sudah cinta Yesus, ayo gunakan kesempatan ini lebih lagi hidup kudus. Gunakan kesempatan itu jadi berkat. Gunakan kesempatan untuk memberitakan Injil, menyaksikan Yesus kepada semakin banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya yakin bahwa Tuhan masih memberi kesempatan buat kita, buat Israel, agar kita, saudaraku, bertobat dan mau jadi berkat. Yang mau, ayo coba ketik katakan, saya gunakan setiap kesempatan dengan baik. Kesimpulannya, saudaraku, mari kita jangan terjebak dengan euforia. Karena apa? Karena serangan Iran gagal total kali ini. Ya, kita tidak boleh kemudian mengejek-ejek, tetapi inilah sebuah fakta dan kebenaran, bahwa kegagalan total serangan Iran kedua pada tanggal 1 Oktober 2024 ini mengajarkan banyak pelajaran-pelajaran penting dan berharga bagi setiap kita. Apa saja 5 pelajaran berharga itu? Yang pertama, jangan termakan berita-berita hoax. Ya, Anda dan saya harus cerdas untuk kita tidak terprovokasi dengan berita-berita hoax yang hanya sedikit kebenaran, tapi lebihnya adalah berita bohongan. Yang kedua, ingat, masih ada Tuhan penjaga Israel. Jangan pernah andalkan yang lain. Andalkan Yesus. Percayai Tuhan. Cintai Dia lebih lagi. Kalau Tuhan bisa menjaga Israel jasmani, Tuhan yang sama bisa menjaga Anda dan saya, Israel rohani. Dan yang ketiga, adanya dukungan pihak-pihak yang mencintai Israel. Percayalah, Tuhan juga bisa kirim, saudaraku, orang-orang yang tidak pernah kita duga untuk menjadi alat Tuhan menolong kita. Hargai dan cintai mereka juga. Lihat bagaimana Tuhan bisa kirim, saudaraku, yaitu Amerika untuk mendukung Israel. Tuhan bisa kirim Yordan untuk menghalau sebagian daripada rudal serangan Iran. Tuhan juga bisa kirim doa-doa kita orang-orang percaya. Hari ini, mari kita belajar Tuhan pemelihara kita yang ajaib. Yang keempat, hasil dari kecerdasan Israel. Ada bagian Tuhan mau melindungi kita, tapi juga ada bagian kita untuk kita melakukan sebaik mungkin persiapan-persiapan kalau ada rencana jahat, kalau ada apapun hal-hal buruk yang bisa terjadi. Dan yang kelima, masih ada kesempatan untuk bertobat dan hidup jadi berkat. Hari ini, biar firman ini mengingatkan kita bahwa hidup ini
adalah kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Kita nggak tahu apa yang akan bakal terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan tetap cinta kita, dan kita harus hidup benar dan mencintai Yesus. Yang setuju, ayo coba ketik katakan, aku mau cinta Yesus. Bagi Anda yang mau sungguh-sungguh belajar tidak termakan berita-berita hoax, belajar untuk terus mengandalkan Tuhan penjaga Israel, belajar untuk percaya bahwa Tuhan bisa mengirimkan siapapun untuk menolong kita, dan kita harus belajar jadi cerdas dan menggunakan kesempatan untuk bertobat dan hidup jadi berkat. Yang mau angkat tangan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pesan firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami sadar bahwa kami terbatas. Kami sadar Israel negara kecil yang kapanpun bisa dikalahkan oleh lawan-lawannya. Tapi Israel dilindungi Tuhan sampai hari ini. Diberi Tuhan kesempatan, perlindungan. Itu membuat kami sadar bahwa kami juga memerlukan Tuhan yang sanggup melindungi kami. Hari ini Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Hari ini kami mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kami mau Tuhan bertobat. Kami mau hidup benar. Kami mau hidup cerdas, suka belajar. Dan terus Tuhan beri pada kami hikmat, kepandaian, kecerdasan, strategi, inovasi-inovasi di tengah-tengah perdagangan, di tengah-tengah usaha ekonomi, di tengah-tengah persaingan, di tengah-tengah perubahan dan kebutuhan, bahkan di tengah-tengah pelayanan apapun. Biar kecerdasan yang Tuhan beri kepada Israel juga Kau berikan buat kami, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Dan ajari kami Tuhan, percaya bahwa kami bisa dipakai Tuhan untuk mendukung Israel. Melalui doa kami, melalui kami bisa siara rohani, melalui kami bisa mendukung soal dana, tetapi juga waktu kami memberkati Israel. Dan kami juga mau percaya Tuhan bisa memakai siapapun untuk menolong kami dan membela kami. Kami mau percaya bahwa Tuhanlah penjaga kami. Kami tidak lagi mau takut, kami mau andalkan Tuhan, melekat terkoneksi dengan Engkau. Dan kami tidak mau termakan berita-berita hoax. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang Tuhan mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan pelihara dan Tuhan berkati, yang mengalami masalah keluarga, Tuhan tolong. Hamba-hambamu yang dalam pelayanan sedang menghadapi keletih lesuan, pergumulan, kuatkan kembali. Kami percaya bahwa Tuhanlah penjaga setiap pelayanan kami yang sanggup membawa kepada kemajuan dan perkembangan yang ajaib. Tuhan juga memberkati Indonesia, Tuhan juga memberkati Amerika, negara-negara dimanapun kami tinggal. Dan sekali lagi kami melepaskan shalom Tuhan atas Israel, shalom Tuhan atas Palestina, shalom Tuhan atas Iran, shalom Tuhan atas Lebanon, atas Suriah, atas Yordania, dan atas negara-negara dimanapun juga. Terima kasih Bapa. Sekarang saya kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.